Oke, selamat malam Ultra Kaya. Ya. Kenapa saya panggil Anda Ultra Kaya? Karena memang hari ini kita temanya adalah untuk menunjukkan kepada Anda bahwa siapapun Anda yang berada dalam ruangan ini, 1, 2, 3 tahun lagi Anda akan menjadi Ultra Kaya. Semua. Yang jadi pertanyaan adalah, untuk menjadi Ultra Kaya itu kan harus fokus ya. Anda fokus pada tujuannya. Betul ya? Nah, masalahnya kita mau fokus ini kadang-kadang banyak gangguan. Siapa di antara Anda yang pernah mendengarkan ada orang lain menjelek-jelekan Tiansi? Wah, gila loh. Bagus ya. Semangat gua. Oke deh. Kenapa saya semangat? Selama Tiansi yang dijelek-jelekin, berarti Tiansi masih nomor 1. Yang namanya nomor 1 itu pasti dijatuhkan. Yang namanya yang tinggi pasti dijatuhkan. Yang namanya yang bagus pasti dijelek-jelekin. Karena yang sudah jelek gak perlu dijelek-jelekin toh. Siapa di antara Anda yang kalau presentasi jelek-jelekin perusahaan lain? Ada? Nggak ada, nggak sempat. Karena kelebihan perusahaan kita terlalu banyak. Sampai bingung mau ngomong yang mana. Nggak sempat jelek-jelekin yang lain. Dan nggak perlu dijelek-jelekin karena memang sudah jelek. Banyak juga orang yang mau mempengaruhi distributor Tiansi. Dia katakan, ayo join di perusahaan kami, masih baru loh. Ada yang pernah dengar seperti itu? Siapa yang bilang kalau masih baru itu pasti bagus? Saya mau tanya, kalau Anda mau ke bulan, lebih baik Anda naik roket. Walaupun roketnya bolak-balik Anda tinggal ngantri. Pasti nyampe bulan nggak kalau naik roket? Tapi ada yang bilang, Pak, kami ada angkot baru. Bagaimana caranya mau ke bulan naik angkot baru? Nggak salah toh Pak. Tujuan kita bulan, harus naik roket. Anda ini mau angkot baru, Grace, mau peleknya di racingin, mau shock breakernya direndahin, ya tetap aja angkot. Jadi kalau Anda mau ke bulan naik roket, sama. Kalau Anda mau ultra kaya, Anda harus pakai perusahaan yang benar gitu loh. Jelas ya? Banyak orang yang bilang begini, perusahaan kita masih baru. Perusahaan kita, Anda bisa jadi orang yang pertama. Siapa yang bilang yang pertama itu pasti berhasil? Hah? Siapa yang bilang yang pertama itu pasti berhasil? Anda tahu nggak kalau saya bukan orang yang pertama? Betul nggak? Saya orang ke nomor saya itu 891 10 417. Jadi mungkin sekitar kurang lebih 10 ribuan lah ya. Saya orang sekitar ke 10 ribuan. Saya bukan orang yang pertama bergabung, tapi peringkat pertama gitu loh. Jadi kata siapa sih orang-orang yang baru bergabung sekarang, yang hari ini baru bintang 3? New 15 planner yang masih cupu tadi kan? Culun punya kan? Betul nggak? Kata siapa mereka nggak bisa lebih cepat diamondnya daripada Anda? Nggak bisa ya. Jadi walaupun orang itu bergabung belakangan, yang penting larinya naik apa? Kencang dia larinya. Lebih cepat dia berlari, lebih cepat daripada Anda. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Belum tentu yang pertama itu duluan ya. Setuju ya? Oke. Kalau misalkan Anda mau ke Medan ya, atau Anda mau ke mana ya? Kalau dari Jakarta, kalau keluar pulau itu ke Lampung lah yang dekat ya. Anda naik getek, Anda tahu getek? Rakit. Lo berangkat duluan lah, lo naik rakit gitu. Nanti gue nyusul naik kapal laut. Duluan mana? Kapal laut. Belakangan lo berangkatnya lo. Duluan kapal laut. Berarti sepakat nggak? Kalau yang duluan belum tentu nyampe. Yang pertama belum tentu nyampe. Karena kena badai tenggelam dia rakit itu. Ngerti nggak? Mendingan naik kapal laut pasti nyebrang lautan. Mendingan naik roket pasti nyampe bulan. Walaupun ngantri. Jadi kalau Anda naik Tiansi, ya sudah pasti ultra kaya walaupun ngantri. Ada manusia-manusia yang lucu. Anda kenal nggak dengan orang yang lucu seperti ini? Kalau belum ada bukti, mereka minta bukti. Tapi kalau sudah kebanyakan bukti, mereka bilang, ini ada bukti yang baru lagi. Belum ada bukti, mereka minta bukti.
Tapi sudah kebanyakan bukti, mereka bilang udah kebanyakan buktinya, mendingan yang baru, yang belum ada bukti. Ngaco ya. Kenal dengan orang itu? Belum ada bukti, dia minta bukti. Ketika Tiansi sudah banyak bukti, dia bilang ini yang masih baru. Kan belum ada bukti, nggak apa-apa, yang penting masih baru. Dasar lo pelin-pelan jadi orang. Belum ada bukti, pengen cari bukti. Sudah kebanyakan bukti, udah muak dia. Cari yang baru, ya, yang masih rada abu-abu gitu ya. Orang itu suka petualangan, makanya kebanyakan orang itu miskin. Ya, kebanyakan petualangan ya, kebanyakan mikir soalnya. Jadi hari ini Bapak Ibu ya, Anda sudah buktikan. Anda tahu nggak ada perusahaan yang memang mau jiplak Tiansi? Hah? Ada ya? Jiplak produk-produknya mau dijiplak. Padahal produk kita 5.000 tahun umurnya, ya. Engkongnya dia belum lahir. Bagaimana mau jiplak produk kita 5.000 tahun ya? Nggak mungkin. Ada yang coba jiplak sistem kita. Sistem kita bisa dijiplak, nggak masalah. Komputer banyak, orang bisa jiplak. Tapi sampai hari ini, orang yang menjiplak perusahaan kita, nggak sampai mana-mana. Nggak besar-besar. Berarti belum tentu orang yang ngikutin Tiansi sama besarnya dengan Tiansi. Betul? Original, asli loh. Ya, jadi hati-hati ya dengan ada orang-orang yang mau mencoba mempengaruhi fokus Anda. Nah, supaya Anda fokus, Anda harus mengerti. Supaya Anda mau bisa jadi ultra kaya, Anda harus mengerti bahwa Tiansi itu punya 6 pilar. Ya, hari ini saya mau berikan kepada Anda 6 pilar kekuatan Tiansi yang bisa membawa Anda menuju ultra kaya. Anda mau dengar? Anda mau tahu supaya Anda keluar dari ruangan ini sudah pasti punya ultra kaya itu. Ya. Ultra kaya itu udah pasti punya. Kalau Anda mengerti 6 pilar bisnis Tiansi, kenapa kita harus fokus di Tiansi? Ya, karena orang yang mengerti itu lebih gampang berjalan daripada orang yang cuma ngikutin tapi nggak ngerti, betul? Hari ini Anda mau ngerti semua? Mau ngerti ya? Oke, saya akan mulai ya. Nah, pilar yang pertama dari perusahaan Tiansi adalah, saya mau tanya sama Anda, untuk memilih perusahaan MLM, Anda tujuannya ini mau passive income atau active income? Passive income berarti itu freedom, betul ya? Anda nggak perlu ngapa-ngapain, uang masuk terus. Itukah tujuan Anda? Betul ya? Berarti kita mesti milih perusahaan yang besar, yang abadi, yang bisa diwariskan. Jadi kita harus memilih perusahaan Tiansi. Pilar yang pertama alasannya karena apa? Karena company profile-nya kuat. Company profile Tiansi sangat-sangat kuat. Kenapa? Karena perusahaan Tiansi ini punya cabang ya. Cabangnya di 105 negara kantor cabangnya. Dan jaringannya masuk di lebih dari 200 negara. Kuat nggak? Kuat nggak? Kuat sekali. Dan perusahaan kita ini perusahaan milik negara, perusahaan dari negara China. Anda tahu negara China itu negara yang sekarang sedang menguasai perekonomian dunia. Anda tahu? Anda pernah nonton TV ya? Katanya di sana negara Amerika datang ke negara China untuk minta tolong. Tolong dong pertumbuhan ekonominya di stop. Kalau enggak kami bangkrut. Karena di negara-negara barat sana orang udah nggak buka pabrik. Semuanya buka pabrik di negara China. Akhirnya banyak orang nganggur, negara bangkrut. Anda bisa bayangkan negara besar bisa datang ke negara China untuk memohon, minta tolong. Tolong dong. Bisa kebayang kekuatan negara China? Ya, nah negara China, kita perusahaan dari negara China yang sekarang sedang menguasai perekonomian dunia. Jadi sangat-sangat kuat sekali ya. Cabangnya di ratusan negara. Lalu pabrik milik sendiri. Ya, kalau pabrik milik orang lain harganya bisa goyang enggak? Harganya bisa goyang-goyang. Harga Tiansi pernah naik enggak dari tahun pertama dulu Bolivia bergabung? Enggak pernah naik sama sekali. 50 perak juga enggak pernah naik. Tapi perusahaan lain udah naik-naik terus. Ya, bensin sudah naik kemana-mana. Harga perusahaan lain produknya sudah naik kemana-mana. Tapi Tiansi tidak pernah naik sampai sekarang. Sampai sekarang tidak pernah naik Bapak Ibu. Cuek aja. Ya, jadi itu menunjukkan betapa besar perusahaan kita. Pabriknya milik sendiri. Kalau pabrik milik orang lain, nanti harganya bisa goyang-goyang. Dan nanti kalau pabriknya bandel, pabriknya bisa buka sendiri. Akhirnya perusahaannya nggak punya produk. Terpaksa ganti produk. Jual sendal jepit. Kan lucu kalau pabriknya lari, pabriknya bikin sendiri ya, ngerti ya? Ini saya ngomong karena pengalaman saya. Karena dulu saya pernah ikuti satu perusahaan yang pabriknya bukan punya sendiri. Jadi resikonya besar sekali.
Ya, jadi yang pertama company profile Tianxi kuat sekali karena pabrik milik sendiri juga. Lalu perusahaan Tianxi ini dimiliki oleh orang nomor 2 terkaya di China. Menurut versi koran International Daily News ya, Mr. Li Jinyuan. Berarti tepat nggak kita kerjasama dengan orang nomor 2 terkaya di China? Udah negaranya besar, orangnya orang besar pula, dapat gelar doktor dari UNESCO PBB. Kalau pemilik perusahaan lain kagak tahu siapa, besok tutup selesai. Banyak loh di koran orang yang main-main tutup-tutup aja. Kalau ini, ya ampun, gaulnya sama PBB. Setiap masuk satu negara, pasti disambut sama kepala pemerintahan. Entah presiden, raja, ratu, perdana menteri. Anda bisa bayangkan, mana mungkin main-main, betul nggak? Tapi kalau Anda ditaruhkan satu perusahaan, yang punya siapa? Kagak tahu. Nah, tanda-tandanya tuh bangkrut. Kalau nggak bangkrut, pemiliknya kabur. Ya, dia ambil duit, kabur. Jadi hati-hati. Ya, jadi Anda mesti memilih perusahaan yang pemiliknya jelas dan orang besar. Ya, Mr. Lee itu orang besar, orang kaya, orang terhormat, luar biasa. Ya, buktinya aja presiden bisa nyambut. Ya, kalau perusahaan lain boro-boro menteri, lurah. Ya, lurah. Jadi Anda jangan bilang ini perusahaan kita sama. Jauh lah ya. Ya, jauh sekali. Kita perusahaan ini besar sekali ya, pemilik kita. Lalu Anda tahu nggak, yang namanya perusahaan kita itu konsultan pendidikannya adalah Ketua APLI, Pak Helmi Atamimi. Ketua APLI itu adalah orang yang paling tahu di Indonesia tentang bisnis MLM. Dia menjadi konsultan pendidikan kita, dia memilih kita. Berarti Anda nggak usah pikir lagi, nggak usah pusing lagi. Udah yang kepalanya aja memilih Tianxi. Bagaimana kita yang kurang mengerti seperti dia? Betul ya? Ketua APLI-nya Anda kalau mau cari di kantor Tianxi, kantornya. Mantap lah itu. Ya, mantap lah itu. Kalau Anda lihat Pak Helmi naik ke panggung, itu semangatnya luar biasa. Ya, Tianxi akan menguasai Indonesia dan menguasai dunia gitu dia. Lebih yakin dia daripada kita kan? Ya, lebih yakin dia. Saya pikir nih gila ini luar biasa. Dia lebih melihat bahwa Tianxi akan menguasai dunia. Ya, dulu waktu itu saya ingat Mr. Lee bilang gini, Tianxi akan terbesar di Indonesia sekitar kalau nggak salah beberapa tahun ke depan gitu. Pak Helminya bilang, nggak usah lama-lama, tahun depan aja udah terbesar. Gitu, Mr. Lee bingung, kenapa lebih yakin Pak Helmi ya? Anda bisa bayangin loh, keren loh ya. Jadi itu contohnya bahwa Pak Helmi yang paling mengerti keadaan Indonesia aja, dia berada di pihak kita. Luar biasa ya. Lalu ada nggak perusahaan lain yang visinya sebesar Mr. Lee? Visi Mr. Lee Jinyuan mau masuk ke Fortune 500. Lalu bisa bayangin, Fortune 500 itu omsetnya di atas 150 triliun setahun. Minimal 150 triliun setahun untuk bisa masuk ke Fortune 500. Tidak ada perusahaan lain. Boro-boro ngomong, kepikir aja kagak. Kalau bos kita nggak pernah kepikir bagaimana mau nyampe sana, Anda sudah banyak kan belajar tentang impian. Kalau yang pemiliknya saja nggak pernah punya impian sampai sana, bagaimana perusahaannya bisa nyampe? Sedangkan kita punya bos, pemilik kita sudah berpikir lebih jauh daripada kita. Jadi kalau Anda tinggal pegangan aja sama singa ini, terbanglah ke seluruh dunia. Anda nggak perlu pinter dalam bisnis ini. Yang penting meganginnya aja orang pinter. Pegangin aja orang kaya, Anda pasti kaya, betul nggak? Tempel aja tuh singa, pasti terbang Anda ke seluruh dunia. Lalu tempel bebek lah, nyebur sungai lalu. Bodoh kali manusia ini. Banyak orang mau ke bulan tapi nempelnya angkot, terminal Cicahem lah nyampe. Bodoh sekali, ya betul nggak? Kadang-kadang manusia ini nggak logis. Sekolah dari kecil sampai besar bodoh. Ya, saya jadi bingung yang bodoh siapa ini? Ya, jadi Bapak Ibu lihat ya, perusahaan kita benar-benar punya visi masuk Fortune 500 ya. Di saat orang lain nggak mikir, Mr. Lee sudah bilang kita mau masuk Fortune 500. Luar biasa sekali ya. Omset 150 triliun setahun. Kalau omset Tianxi masuk ke segitu, kita jadi apa kira-kira? Ya, Anda ini nanti nih tahun 2010 nanti Anda hadir di pertemuan kita kalau Tianxi sudah masuk omsetnya Fortune 500. Di atas 150 triliun, Anda ini mukanya enggak mungkin lah kayak gini. Beda, utang dah lunas. Kredit motor sudah selesai. Tunggakan kontrakan sudah lunas, kos-kosan sudah bayar.
Sekarang banyak muka-muka yang kos-kosannya belum bayar kan? Ngakulah kau. Ditunjuk sama ibu, kau belum bayar kau. Ditunjuk sama ibu itu. Hebat ya, belum bayar kos-kosan bisa masuk ke EM. Ya, luar biasa. Nggak apa-apa. Yang penting masa depan ya, bukan masa kini ya. Utang banyak sekarang nggak masalah ya. Tapi nanti 1-2 tahun lagi Anda jadi raja kos ya. Seperti Pak Rizky. Dulu ngekos, sekarang punya kos-kosan. Luar biasa itu ya. Jadi tenang aja Anda. Jalan terus di sini. Ya, jadi yang pertama company profile kuat sekali. Kita sudah berpegang pada perusahaan yang tepat. Betul ya? Kalau perusahaannya bangkrut, muka Anda bangkrut. Kalau perusahaannya tutup, muka lo juga tutup. Ya, hati-hati. Hati-hati. Anda mesti pegang sama perusahaan yang tepat. Karena kalau misalkan orang bergabung sama perusahaan, dia lihat mukanya singa langit atau muka lo? Muka mana yang dilihat sama tetanggamu? Mukamu lah. Jadi kalau sampai ada apa-apa dengan perusahaan, pasti Anda yang dilihat, betul nggak? Bagus ya bagus, jelek ya jelek. Jadi kalau Anda ikut perusahaan lain yang nggak jelas kemana, nanti tutup, mukamu yang kena. Karena kau yang tawarkan ke sebelahmu. Tetangga nggak mau tahu. Pemiliknya kabur, bawa duit, bodoh amat. Yang penting lo mesti tanggung jawab, push up. Nggak punya duit, mau bayar bagaimana? Terpaksa lah kita push up tiap hari. Hati-hati lo sama tetangga lo, dituntut. Ya, jangan ikut sembarang perusahaan. Ya, jadi itu company profile kita sangat kuat sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, pilar yang kedua, pilar yang sangat penting yaitu produk. Produk penting nggak? Iyalah, perusahaan kagak ada produk. Emangnya ngayal? Ya, orang bilang bisnis ini adalah bisnis yang tidak real. Nggak real gimana? Kalsiumnya ada. Kalau nggak percaya, sebar aja bubuknya ke matanya. Habis disebar kita bilang, real nggak Pak? Masih nggak percaya juga, itu kotak teh yang paling gede kan? Timpuk, pok. Real Pak, benjol dia, real. Makanya lo masih percaya. Kita kerja keras kayak begini, ngangkat-ngangkat. Ya, kita beli produk yang banyak, dibilang nggak real. Sembarang nggak real ya. Produk kita real banget ya. Gimana nggak real? Produknya bagus sekali, menyembuhkan orang-orang yang sakit kronis. Ya, kita menangani penyakit-penyakit kronis, penyakit-penyakit yang bisa bikin bangkrut. Jadi kalau Anda tidak tahu produk Tiansi, Anda punya keluarga sakit ginjal, lewat. Sakit tumor kanker, lewat. Stroke, lewat. Tapi karena produk Tiansi kita bisa nyelamatin nyawa keluarga kita dan teman-teman kita. Jadi antara tahu sama nggak tahu, itu bedanya mati sama hidup, tahu nggak? Kita punya produk tuh penting. Kalau kita cuma jual lipstick, gua kagak pakai lipstick, lu kagak mati gua. Kalau kita cuma jual shampoo mobil, saya nggak pakai shampoomu, bisa. Ya, nggak perlu kita. Shampoo gue juga nggak apa-apa kok. Di sana kinclong, di sini juga kincling. Orang bisa ngotot sama kita. Tapi kalau soal stroke, kita punya produknya buat stroke. Dia lumpuh, nggak mau dengar kita. Kita bilang silakan stroke. Sampai matilah kau. Orang kencing manis kakinya mau dipotong, betul nggak? Kalau dia nggak mau dengar kita langsung bilang, silakanlah Anda dipotong. Tolong sisain jidatnya aja. Nanti kalau masuk peti mati minimal ada jidatnya. Kalau masuk peti mati nggak ada orangnya kan nggak seru. Minimal sisa jidatnya. Jadi kita nangisin jidatnya doang. Akhirnya ada foto terakhirnya tinggal jidat. Bisa kebayang nggak? Lu bisa kebayang nggak? Meninggal tinggal jidatnya. Itu akibat daripada sakit kencing manis tapi nggak mau denger Tiansi. Potong. Sisa segini. Jadi saya itu punya power ya. Lihat ini perusahaan ini punya power. Anda lihat nggak ini punya power? Power di tangan kita. Anda pakai sembuh, nggak pakai sakit sono. Kasihan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mesti tahu kalau Tiansi punya produk yang terbaik. Menangani penyakit kronis. Lalu produk Tiansi itu produk kerajaan dari China. Tiongkok kuno 5.000 tahun. Orang mau saingan, lu hidup dulu 5.000 tahun. Ketika dia 5.000 tahun, kita udah 10.000 tahun. Dia kalah lagi sama kita, capek dia. Dia bilang, tunggu lo gua kejar 10.000. Kita bilang udah 20.000. Gak bisa dilawan. Umur mah gak bisa dilawan. Budayanya kerajaan China 5.000 tahun. Punya pemerintah. Dihak patenkan di dunia, cuman kita yang buat. Siapa yang bisa ngelawan? Tumbuh-tumbuhannya hanya hidup di China.
Betul nggak? Negara lain sampai mabok nggak ketemu itu. Ya, Chung Chao itu cordyceps cuman hidup di Cina. Ya, kalau di negara lain ulat sebelah kiri, ada rumput sebelah kanan ditempel pakai lem. Pakai power glue. Nih dari Tasik. Chung Chao dari Tasik. Ching Chao. Ngaco. Paulung, jangan sembarangan bilang Chung Chao, Chung Chao. Jadi hanya hidup di ulat sama rumput yang pakai power glue itu. Hanya hidup di Tasik lah. Hati-hati Anda ya. Jadi Bapak Ibu, kita punya produk yang benar-benar kerajaan Cina punya. Sudah berusia 5.000 tahun menangani penyakit kronis. Satu lagi saya mau tanya, Anda tahu nggak produk yang akan booming tahun 2010? Adalah bidang kesehatan. Terjadi revolusi di bidang kesehatan. Namanya wellness revolution ya. The next trillion. Bisnis yang terbesar di dunia berikutnya adalah produk kesehatan. Nilainya triliun dolar. Triliun dolar itu kalau bahasa Indonesianya 10.000 triliun. Nggak ada nama lainnya lagi. 10.000 triliun. Bapak Ibu, itu produk kesehatan. Tinggal pertanyaannya, produk kesehatan mana yang memenuhi ramalan tersebut? Betul nggak? Nah, nanti di belakang kita bicarakan itu ya. Jadi kita punya produk sesuai dengan ramalan di bidang kesehatan akan booming. Kita punya produk tepat di bidang kesehatan. Kalau akan booming di bidang kesehatan, tapi Anda jual yang namanya pecel lele, itu namanya nyimpang nggak? Penyimpangan sosial. Kalau orang ada bilang yang namanya produk kesehatan akan booming, Anda jualan sabun gitu, nyambung nggak? Nggak nyambung. Ya, Anda jualan ban gitu ya. Udah dikasih tahu produk kesehatan akan booming. Kalau Anda mau jadi orang-orang yang terkaya dunia, tentu Anda harus bergaul di bidang kesehatan. Itulah baru nggak tell me lah. Kalau orang yang tidak gaul di bidang kesehatan, tell me itu namanya. Nggak ngerti gitu loh ya. Sudah diramalkan, harusnya kita dari sekarang sudah lihat bahwa kesehatan akan booming ya, di masa depan akan booming. Lalu di luar produk kesehatan, Tianxi punya produk apa sekarang? Supermarket. Produknya tambahannya supermarket, namanya banner store. Inilah gila. Banyak pengusaha kelepek-kelepek denger ini. Kenapa? Karena hari ini perusahaan yang terbesar dunia adalah Walmart di bidang supermarket. Nomor 1 di Fortune 500 dengan omset 3.500 triliun setahun. Gak usah dipikirin, Anda pasti gak nyampe. Udah lewatin aja, Anda pasti gak nyampe. Stroke loh nanti dipikirin. 3.500 triliun, 1 T aja gak ngerti-ngerti kok 3.500 T. Hanya orang yang belakangnya T baru ngerti. Ya, hanya orang yang Louis T itu baru ngerti. Anda harus ganti nama dulu belakangnya T baru ngerti. Ya, Alex Tetiawan, Livia Talent, Himawan Tantoso, Aji Tukmana, Michael Tukul. Besok urus akte kelahiran ganti belakang nama T. Baru ngerti yang namanya omset terbesar dunia adalah 3.500 triliun. Perusahaan Walmart di bidang supermarket. Anda bisa bayangkan ya. Perusahaan Sampurna jual produk rokok, dia main sekarang di supermarket Alfamart. Ada apa di bidang supermarket? Mengerti nggak? Nah, kita punya produk Tianxi sekarang main di supermarket. Gila betul? Gila Bapak Ibu, supermarket tuh gila ya. Anda punya teman-teman belanja dimanapun juga, selama ini Anda cuek, betul nggak? Anda punya tetangga makan Indomie, cuek nggak? Nggak dapat duit loh. Dia bilang enak, lo bilang bodo amat. Emang gue pikirin. Lagi minum aqua, dia bilang seger loh, bodo amat. Emang lo dapat duit? Nggak dapat duit. Ya kan? Karena mereka belanja di supermarket lain. Tapi sekarang Anda punya teman-teman, Anda punya jaringan, belanjanya di banner store. Ya, sebelah masa Indomie, harum baunya. Omset. Kita ketemu teman kita lagi minum aqua, ya, jaringan kita minum aqua, kita senyum-senyum gitu loh, senyum-senyum aja, rasanya seneng gitu, ya, jaringan kita lagi keringetan, ambil tisu dia, lap-lap tisu gitu, wah, flu, ingus-ingus gitu, kita seneng denger bunyi prat, kita seneng, aduh, omsetnya, wah, omsetnya bunyinya per 2 kali,
Prut. Oh. Ada tetangga kita, anaknya pipis, pakai pampers toh? Pakai pampers kan? Beli pampersnya di supermarket kita. Oh, aduh, kencing yang banyak nah. Jangan main-main sama Tiansi, ya. Supermarket itu gila-gilaan Bapak Ibu. Tetangga Anda selama ini belanja di mana nggak dapat duit. Hari ini kita jaring dia, belanja di Banner Store, semua gerakan dia, belanja apapun juga kita dapat duit. Ngerti nggak? Jelas Bapak Ibu? Nanti Tiansi akan buka lagi, bekerja sama dengan asuransi, bekerja sama dengan pom bensin. Berarti kalau kita punya jaringan, lagi ngisi bensin di Makassar, ya baunya sampai sini. Omset. Anda bayangin ya, nanti kita kerjasama sama operator handphone. Kita punya jaringan, lagi pacaran. Omset ya. Makanya itu Mr. Lee bilang kita punya bonus nanti bukan per bulan, tapi per detik. Karena sebelah kita lagi ngisi bensin, lagi pacaran pakai handphone, lagi pakai tisu, lagi pakai pampers. Semua lagi ngapain? Lagi ngopi, lagi makan Indomie, lagi minum. Kita semua dapat uang. Gila. Saya punya jaringan 1,5 juta orang. Saya pakai logika ya. Anda punya logika nggak? Di bawah nggak logikanya? Bawah ya? Oke. Banyak orang yang nggak punya logika. Punya otak tapi nggak dipakai. 1,5 juta. Kalau pembelanjaan satu keluarga 1 juta masuk akal nggak? Beras, susu, gula, tisu. Semua ada 1 juta? Ada ya? Kalau 1,5 juta kali 1 juta berapa? Wah. Logikanya di bawah nggak? Berapa 1,5 juta kali 1 juta? 1,5 T. Gue udah bilang, cuman yang belakangnya T yang ngerti. 1,5 berapa? 1,5 triliun Bapak Ibu. 1,5 triliun omset. Lo mau hitung minimal berapa persen terserah lo deh. Lo kalkulatornya mau lo banting-banting, injak-injak, tetap aja gede duitnya. Nah kan? Lo mau yang namanya triliun, lo mau bagi sampai 10%, 1%, 0,1, lo sampai capek. Tetap aja gede. Triliun. Ngerti gak? Makanya Anda bangun jaringan sampai jutaan orang. Gila itu. Jutaan orang isi bensin, jutaan orang beli tisu, jutaan orang makan susu, beli beras. Ya, wah luar biasa Bapak Ibu. Uang masuk terus. Ngerti? Makanya Mr. Lee bilang waktu di Jakarta, bonus 100 juta itu belum ada apa-apanya. Itu bagaikan melangkah satu langkah di Great Wall. Great Wall kan panjang bener. 100 juta itu baru melangkah satu langkah. Masih panjang bonus kita, ya ampun Bapak Ibu. Ya, kalau Anda bawa logikanya Anda pasti ngerti. Kecuali logikanya ditinggal tadi. Ya, Anda bisa pikir. Ya, jadi kita punya produk supermarket itu bakal membawa kita jadi ultra kaya. Betul nggak? Betul ya. Nanti supermarket ini akan buka di seluruh Indonesia. Bayangin. Dan di seluruh dunia. Ibu Livia punya jaringan di Hong Kong. Bapak Naga punya jaringan di Australia. Banyak lain-lain lagi punya jaringan di luar negeri. Jadi nanti Ibu Livia lagi tidur di sini, di Hong Kong lagi belanja beras, dapat duit. Ya, Bapak Naga, orang Australia lagi flu, beli tisu, Pak Naga dapat duit. Gila nggak? Karena di seluruh dunia akan buka yang namanya supermarket Banner Store. Anda mau tunggu itu saatnya nanti? Atau Anda mau siapkan dari sekarang? Hari gini udah bukan saatnya lagi negatif. Baiklah Bapak Ibu, negatif udah ketinggalan. Lo gila lo. Logika gak punya aja negatif. Hari gini udah bukan saatnya negatif. Hari ini adu cepet. Lo bengong, diambil jaringan lo. Lo bengong, tetangga lo diambil. Hari gini adu cepet. Jadi kalau lo punya teman negatif, ya ampun, bertobat cepetan. Mumpung masih ada waktu. Ya, sebelum badai kemiskinan lewat. Jadi Bapak Ibu, hari ini bukan masalah lagi negatif sama MLM, ya. Tapi masalahnya siapa cepat dia dapat. Karena jaringan kita nanti akan belanja produk Tiansi dan sehari-hari akan memenuhi omset kita. Ngerti Bapak Ibu? Yang di belakang ngerti? Ngerti ya? Ya luar biasa ya. Itu produk Tiansi. Jadi perusahaan besar produknya bagus sekali, spesifik, spesial, nggak ada yang ngelawan, ya. Ketiga, kita punya pilar yaitu marketing plan. Mau ngomong sampai capek. Perusahaannya besar, produknya kualitasnya bagus, duitnya kagak ada. Itu mah gaya doang. Pakai jas di panggung, luar biasa. Pulang naik angkot, nggak seru.
Kalau abis ngomong pulang naik Mercy SLK, matching. Kita itu ngomong mesti pakai bukti, jangan cuma ngomong luar biasa, utang belum bayar. Mukanya kelihatan, utang gue belum bayar, gimana? Kita ngomong luar biasa, istri di bawah begini, kontrakan belum bayar mas. Lo jangan ikut yang kayak gitu-gituan, ngomong besar di panggung gak ada duitnya. Kita bicara di Tiansi, duitnya gede. Marketing plan luar biasa. Marketing plannya keanggotaan berlaku selama-lamanya, nggak pakai perpanjangan. Ya, tahapan tidak pernah turun. Mau lo sibuk, mau Anda nganggur, pokoknya tahapan nggak pernah turun, naik terus. Terus akumulasi tanpa batas waktu. Ya, mau sedikit, mau banyak, omset ditambahin terus. Luar biasa? Ya. Capek nggak kalau misalkan kita bisnis disuruh naik puncak gunung, belum nyampe puncak, udah habis bulan ditendang. Balik lagi ke bawah. Kita naik lagi dari bawah. Kita di atas begini, ayo luar biasa sampai atas habis bulan tendang lagi, twing. Itu namanya ngajak ribut, betul nggak? Itu namanya ngajak ribut, bukan motivasi itu, membunuh itu. Tapi kalau di sini akumulasi tanpa batas waktu, ya mau lu capek, mau Anda istirahat, mau Anda lambat, cepat, semua orang pasti nyampe. Betul nggak? Anak muda bisa, nenek-nenek bisa. Anda bisa bayangin, akumulasi tanpa batas waktu. Nenek-nenek jalan dari Bandung ke Jakarta, lewat tol Cipularang, jalan kaki, nyampe nggak? Capek, dia tenda dulu, minum extra jos. Dia bangun lagi jalan, capek dia tidur lagi, nyampe nggak? Nyampe, masalah waktu, itu masalah masing-masing. Tapi yang penting nyampe nggak? Jadi semua orang latar belakang apapun di bisnis Tiansi pasti nyampe. Jangan pernah berhenti. BV kita 1:1. Ngerti nggak? Produknya harganya 100.000, ya 100.000 gitu. Ya, kalau di perusahaan lain omsetnya 100.000, poinnya 50.000. Bonusnya dikalikan dengan yang 50.000. Jelas ya? Kalau kita 100.000 ya 100.000. BV 1:1. Ngerti? Itu perusahaan kuat. Ya, produk utama kita adalah produk yang BV-nya 1:1. Sampai ke produk sehari-hari. Nah, kalau produk sehari-hari 10% ya. Kalau kita punya produk supermarket 10%, wajar dong. Itu kan produk sehari-hari gitu. Ya. Sponsor satu orang langsung dapat bonus gak? Langsung. Di tempat lain gak ada yang dapat bonus langsung. Adanya tunggu dulu berapa kaki, atau seimbang dulu berapa kiri kanan segala macam. Ya, di kita gak ada. Sponsor satu orang langsung dapat uang. Gile gak? Itu namanya gak usah banyak omong. Kerja dapat hasil. Jelas ya? Bapak Ibu capek gak kalau kerja gak dapat hasil? Terus dimotivasi. Sabar, tahan, sabar, tonjok aja. Capek lagi loh, motivasi terus gak ada duitnya. Kalau di sini nggak usah pakai ngomong apa-apa, udah kerasa nggak duitnya? Baru melangkah sekali, ayo yang bintang 3 ya, bintang 3 15 kali presentasi, dapat 1 orang dapat duitnya. Nggak pakai ngomong apa-apa juga udah dapat duit. Di tempat lain, tahan, sabar, masa depan, Anda bilang gelap. Nggak kelihatan masa depannya, nggak ada bau duit. Di sini duitnya ada, nggak usah pakai masa depan, masa kini. Lah kalau masa kini miskin, masa depannya kagak nyampe, lusa mati. Heran, banyak yang nggak ngerti-ngerti ya. Heran ya, punya otak tapi nggak dipakai. Orisinil otaknya. Ya, harus dipakai dong, dipikirin. Oh, begitu. Ya, nyambung nggak kalau dipikirin? Makanya Anda mesti ngerti. Jadi kalau ketemu orang lain bisa dijelasin, gini loh. Oh iya, ngerti ya. Nah, lalu kita bicarakan sistem kita, marketing plan kita. Satu-satunya di dunia sampai hari ini yang memberikan reward mobil gratis hanya Tiansi. Yang lain ada yang cicilan, ada yang diambil lagi, dikasih diambil lagi. Ngajak berantem. Di sini dikasih mau dikasih, selesai. Jadi kita di sini rewardnya gratis, cash gratis, bukan cicilan. Ya, dikasih ya dikasih gitu. Tidak pakai cicilan. Saya banyak ketemu dengan orang yang, oh dia penerima motor, ternyata belum selesai ngomong. Dulu pernah terima motor. Motornya mana? Diambil. Wah ini penerima mobil, mana mobilnya? Dulu Pak, pernah. Nggak kuat nyicilnya, diambil. Ngerti? Jelas?
Kalau kita enggak, Pak. Tanya tuh mereka-mereka yang senyumnya udah manis-manis gini. Ya, Pak Fung Yung gimana itu mobil Mercy? Gratis nggak? Gratis ya? Luar biasa. Mesti nyicil nggak? Harum nggak baunya? Harum ya? Luar biasa loh. Hari gini masih ada orang yang bilang BMW atau Mercy Tiansi itu bohong. Matanya di mana? Ya, Anda lihat itu mobil kelihatan banget depan mata. Ya ampun, dipegang juga bisa. Ya, tuna rasa apa tuna netra apa tuna apa itu? Apa tuna gelo, Pak? Apa ikan tuna? Apa tuna pedas apa sih? Kemarin saya OPP di Jakarta. Habis selesai, pas follow up, mereka bilang ada perusahaan yang bilang bohong. Gue sampai bingung mau ngomong apa. Lu bohong gimana sih? Udah 106 orang yang terima. 106. Kalau satu itu masih mending bener apa bohong. 106. On. Kemarin saya mau Bu Feve ya. Kemarin saya dapat kabar lagi dari Jakarta. Katanya perusahaan lain ada yang punya satelit. Dia lihat di Tiansi nggak ada pabriknya. Padahal saya baru dari Cina sama Pak Hasyim Musadi ketua NU baru mendarat di Indonesia. Ditelepon, Pak ada perusahaan lain yang bilang dari satelit pabrik Tiansi nggak ada. Gue sampai bingung. Lah gue baru sama Pak Hasyim baru sampai sono. Kalau bukan blow on apa namanya ya? Mbok cari yang lain gitu alasannya. Ya, cari yang lain apa ya? Perusahaan Tiansi itu gedungnya warnanya putih sih. Harusnya kan ungu. Itu masih mending gitu loh. Mbok cari kejelekannya yang bener. Kan jadi kesel dengerinnya. Pabrik segede bagong gitu. Dibilang gak ada. Emangnya Anda kira saya sama Pak Hasyim waktu di pabrik, Anda kira emang main tutup-tutupan mata pakai kain? Ayo bayangkan, ada pabrik di sini, lucu banget. Anda tahu nggak? Ada perusahaan lain yang pernah bilang begini, katanya konvoi mobil BMW itu bohong. Katanya Mr. Lee itu cuman tempelan, cuman mainan komputer. Jadi Mr. Lee-nya sendiri, mobilnya sendiri, terus dijajarin pakai komputer, katanya gitu. Emang Hollywood bisa bikin film begituan? Yang saya bingung gini, Pak Helmi kan datang, Pak Helmi kan hadir di setiap konferensi kita, konvoi mobil di depan mata. Kenapa perusahaan lain bisa bilang itu bohong ya? Udah kagak tahu mau ngomong apa. Daripada besok nggak bisa makan, lebih baik bohong. Kalau saya bilang sih lebih baik besok nggak bisa makan daripada mati masuk neraka. Tukang jelek-jelekin orang ngomong dosa terus, bener gak? Dosa itu mereka. Gimana mau diberkati Tuhan kalau ngomongnya jelek terus? Kita sih gak ada waktu ya. Ya, kita menghadapi Afrika nih. Aduh sorry gak ada waktu. Jadi kalau ada orang jelek-jelekin Tiansi, sorry ya gak ada waktu. Nih ada ember, ngomong aja sama ember. Ya, ada yang bilang, oh Tiansi bohong, rewardnya gak dibagi. Anda panggil, mau ketemu ikan paus gak? Di laut, lo cerita aja sama ikan paus ya. Gue gak ada waktu nih. Ciao gitu. Anda jangan ketawa. Kalau besok ada yang ngomong begitu, Anda begini lagi. Oh ya? Bohong ya? Itu namanya blow on kuadrat. Orang udah blow on, lo lebih blow on kuadrat lalu. Ketawa sih ketawa paling kenceng. Besok BMW Tiansi bohong. Oh ya? Aduh. On. Ya. Jadi kita punya satu-satunya reward gratis diberikan di dunia cuman kita. Dan sudah 106 orang yang terima. Sudah 106 orang yang terima. Pak Fung Yung, Anda mau itu pakai alat deteksi kebohongan pun, tetap aja dia bilang, iya bener ada, lo sampai mati, sampai kiamat juga tetap aja Pak Fung Yung bilang, ada mobilnya. Lama-lama Pak Fung Yung ini sabar loh. Kalau lo tanya terus, dia bilang, lo gue tabok lo nanya lagi lo. Lo buta apa mata lo di depan itu ada? Makanya Anda jangan nanya terus. Kalau dibilang orang ada yang bohong, Anda bilang, kalau mau gila sendiri aja, jangan ngajak aja. Orang kenyataan 106 orang udah berapa kok masih sempat-sempatnya bilang bohong ya. Majalah-majalah udah nulis, betul gak? Aduh kasihan. Kasihanilah mereka yang tidak tahu.
apa yang mereka kerjakan ya. Jadi kita jangan ketawain ya. Kita doain aja supaya mereka segera bertobat. Ya, kasihan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita punya marketing plan yang paling unik, yang paling luar biasa, dapat reward gratis satu-satunya di dunia, dan sudah 106 orang yang terima. Ya, 56 BMW, 50 Mercy. Bahkan yang waktu Mercy, Pak Fong Yung suruh pilih sendiri di pabrik. Ya, seperti pilih baju di mall. Tapi kalau pilih baju di mall itu milihnya enak. Kalau pilih Mercy gemeter dia, yang mana ya? Pilih aja Pak Fong Yung, yang mana ya? Gila loh, mobil Mercy suruh pilih. Gila ya, perusahaan Tiansi ya. Ya, jadi Bapak Ibu jangan macam-macam ya. Tiansi ini luar biasa. Fakta lebih penting ya daripada sejuta bullshit. Benar nggak? Sejuta omong kosong tuh bullshit. Itu mah bullshit ya. Itu mah omong kosong. Satu fakta aja tuh udah jelas. Ini lebih penting ya. Satu lagi faktanya. Pemasar terkaya dari mana? Ayo. Kenal nggak orangnya? Katanya masih muda ganteng loh. Pernah ketemu nggak? Gila ya. Bukan cuman pemasar terkaya, tapi deretan atas itu semuanya Tiansi. Ya, yang paling puncak Tiansi banget. Orisinil. Bener-bener manusia itu bisa sukses lewat Tiansi dalam waktu singkat sampai jadi pemasar terkaya. Yang lain itu udah puluhan tahun. Ada yang properti, ada asuransi, segala macam, MLM lain. Lewat Bapak Ibu. Bukan sayanya hebat, tapi kita naik roket. Ngerti roket nggak? Bukan saya hebat. Orang idiot naik roket nyampe bulan. Orang jenius naik angkot nyampe terminal. Jadi janganlah bilang cuman Louis yang bisa. Nah banyak tuh yang MLM lain bilang yang bisa mah cuman Pak Louis. Dia nggak tahu di bawah jaringan saya ada hampir 300 orang yang bintang 8 ke atas. Itu penghasilannya itu kurang lebih puluhan juta sampai ratusan juta. Dan itu penghasilannya lebih besar daripada diamondnya mereka. Ada segitu banyak. Jangan mau terima kalau dibilang cuman Louis yang bisa. Enak aja ya. Masih ada 300 orang itu yang gajah-gajah gede-gede. Dibandingin sama diamond mereka, masih lebih besar penghasilan bintang 8 ke atas kita. Bintang 8 kita lah, itu masih lebih besar. Jadi mereka diamond, kita bintang 8. Kalau ketemu diamondnya Tiansi, nggak layak. Mending nggak usah ketemu daripada sakit hati. Saya kasih tahu ya, banyak cerita. Saya ketemu dengan diamond-diamond yang lain. Bener saya cerita. Mereka jauh-jauh datang ke rumah saya, baik di Bandung maupun Kelapa Gading. Tahu nggak ketemu mau ngapain? Mau foto. Datang tuh bawa kamera. Saya pikir mau fight gini, gue udah siap-siap begini. What? Saya udah siap kuda-kuda. Dia datang, Pak Louis bisa foto nggak? Foto sama Serinem sama SLK begini-begini dia. Ternyata impian mereka. Peringkat mah boleh sama diamond, beda kasta. Apa boleh buat ya? Kalau kenyataan kadang-kadang kalau diungkapkan ada yang sakit hati. Kalau nggak diungkapkan nggak kebenaran. Ya terpaksa kita ungkapkan, mereka bertobatlah. Ya, jadi kita punya marketing plan itu dahsyat luar biasa. Jelas Bapak Ibu? Ya, fakta lebih penting daripada sejuta teori lah ya. Jadi Bapak Ibu lihat dong, masa terkayanya dari perusahaan kita, rajanya dari perusahaan kita. Anda sudah jadi kerajaan yang terbesar, ngapain cari kemprit, cari burung kemprit yang lain? Ngerti nggak? Anda sudah dalam kerajaan yang terbesar, aman nggak hidupnya? Tiba-tiba cari kerajaan kecil, ditiup, rontok. Ya, Tiansi pernah bilang, kalau kita masuk ke satu negara, kita itu kapal besar, hati-hati kapal kecil tenggelam. Anda ngerti nggak kalau kapal besar lewat itu kan ada gelombang tuh. Yang kapal kecil gimana? Kebalik tenggelam. Udah tenggelam masuk baling-baling. Kebelah-belah tuh hidung, kuping, kebelah-belah. Kasihan. Jadi lebih baik naik yuk. Gitu ngerti nggak? Ngerti ya? Jadi kita memang kastanya lebih tinggi ya. Jadi kalau ketemu yang lain ya hargai aja deh ya. Tapi kita bilang jadi orang itu nggak usah jelek-jelekin ya. Kalau misalkan raja dijelek-jelekin, itu resikonya diapain? Resikonya dipenggal dia kepalanya, ya. Tapi kalau kita nggak perlu jelek-jelekin mereka kan, karena sudah pinter, ya. Jadi kita nggak usah jelek-jelekin mereka ya. Tapi begitu banyak orang yang ngomongin kita terus, abis primadona sih, ya.
habis gimana ya? Kalau entertain tuh kita keluar terus ya. Anda nggak percaya? Coba Anda ikut ya. Anda ikut pertemuan di tempat lain ya. Anda yang masih baru-baru, Anda ngintip-ngintip gitu ya. Nanti di sana kelihatan tuh. Presentasinya bukan presentasi bisnis dia. Anda tahu Tiansi, perusahaan yang jelek, ini, itu. Jadi isinya tuh presentasinya jelek-jelekin Tiansi. Akhirnya yang datang penasaran, Tiansi itu apa ya? Jadi ke Tiansi gitu. Lucu ya? Lucu. Itu namanya promosi gratis. Dia nggak sempet cerita tentang dia. Kasiannya. Jadi Bapak Ibu, kita punya pilar yang pertama tadi apa? Company profile kuat, produk yang kuat, marketing plan juga kuat. Ini udah dasar tiga-tiganya. Nah, kalau tiga-tiganya kuat tapi tidak disertai dengan pilar keempat, yaitu support system. Ya, support system. Jadi kalau kita bicara support system itu harus mensupport, bukan merepot. Anda di Unicorn nyaman nggak? Anda merasa repot nggak di Unicorn? Direpotin apa dibantu? Anda datang ke sini tadi beres-beres nggak? Siapa yang bawa kursi masing-masing dari rumah? Ya, Anda kalau ke vision seminar bawa lampu nggak sendiri buat nyuting gitu? Wing 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 gitu. Bawa? Ada yang bawa speaker? Ada? Kagak ada Bapak Ibu ya. Semua sudah beres. Itu namanya support system ya. Sudah rapi. Tujuan support system adalah mensupport Anda. Harus ikut support system yang benar. Ya. Nah, support system kita apa Bapak Ibu? Unicorn, United Core Vision. Ya, jangan sembarangan sama Unicorn. Kenapa? Karena Unicorn ini unik. Ya, Unicorn ini adalah support system yang akan membantu Anda menjalankan bisnis ini dengan lebih cepat, dengan lebih mudah. Ya, Unicorn ini non-profit, tidak ada orang yang ngambil untung pribadi. Untungnya dikembalikan kepada rakyat, untuk rakyat. Ya, jadi misalkan Anda beli alat bantu ya, datang ke pertemuan, itu uangnya dikembalikan kepada Anda berupa apa? Berupa challenge. Ke Eropa gratis, Holy Land gratis, tahun depan ke Hong Kong gratis. Ngerti nggak tuh duitnya siapa? Jangan senyum-senyum sampai Eropa kagak ngerti duitnya siapa. Itu duitnya support system yang dikelola sehingga dikembalikan kepada yang berprestasi. Asik gak? Iya Bapak Ibu ya. Terus untuk subsidi pertemuan CLW, subsidi pertemuan live, subsidi vision seminar. Vision seminar di luar kota itu apakah pasti untung? Belum tentu Bapak Ibu, sampai Papua juga kita kerjain. Ya, kenapa? Kalau support system lain nggak mau ngerjain, kenapa? Karena pasti rugi punya. Tapi Unicorn kita kerjain, kenapa? Kita subsidi silang, untung sini, tutup yang sana. Jelas Bapak Ibu? Itu gunanya support system. Jadi Anda punya grup mau sampai luar kota, luar pulau, ujung dunia dekat neraka juga nggak masalah. Bisa lah jadi diamond dekat neraka. Ya, jadi Bapak Ibu, kita punya support system itu yang paling luas jangkauannya. Ya, semua orang pakai Unicorn. Kenapa beda sendiri? Jutaan orang distributor Tiansi di Indonesia pakai Unicorn. Kenapa Anda beda? Iklan. Lucu ya? Ya. Jadi Bapak Ibu kita punya support system non-profit dan hasilnya untungnya bukan cuma dikembalikan kepada challenge, tapi juga diberikan berupa sumbangan sosial. Kita sudah nyumbang 1 miliar lebih loh. Buat gempa, banjir, tsunami. Jadi kalau Anda distributor Tiansi yang masuk dalam support system Unicorn, berarti Anda turut menyumbang aksi sosial Unicorn peduli Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi kalau Anda lihat kita nyumbang miliaran, itu berkatnya nyampe ke Anda. Karena Anda langganan kaset, datang ke pertemuan. Luar biasa loh, memperkaya diri sendiri dan juga membantu orang lain. Luar biasa gak? Ya, membantu diri sendiri terus kagak bantu orang juga gak baik. Bantu orang terus lu miskin, kagak bener lu. Gimana mau bantu orang lu nya miskin? Dimana-mana mah kita berlimpah baru bagi-bagi kelebihan, betul gak? Ayo ya, jadi support system kita memang kaya sih. Ya, kita punya support system itu besar ya. Yang namanya besar itu pasti kaya. Betul nggak? Orangnya banyak. Jadi bisa dikelola jadi banyak berkat buat orang lain seperti itu. Ya, Anda jadi pembicara di Unicorn. Nanti lewat kaset sama pertemuan Anda bisa go internasional. Anda bisa bicara di luar negeri ya. Ibu Livia barusan bicara di Hong Kong. Ya, nanti Pak Naga berangkat ke Australia vision seminar. Anda bisa bayangkan? Nanti Anda dikirim itu ke mana maunya. Ya, nanti ada jaringan, dimanapun ada jaringan Tiansi, di situ ada jaringan Unicorn. Ya, luar biasa. Kalau Anda ikut support system yang kecil,
Anda dikirim jadi pembicara. Bandung, Tasik, Ciamis, Bandung, Tasik. Ciamis, Bandung, Tasik. Terus mati. Nggak seru lah ya. Di sini bisa sampai internasional ya. Jadi Anda akan dikenal, nama Anda lewat suara Anda yang merdu, membangkitkan orang lain, membantu perubahan hidup orang lain akan mensyukuri Anda, luar biasa, gara-gara kasetmu hidup kami berubah. Diberkati loh, di surga dicatat nama Anda. Ya Bapak Ibu ya, tapi kalau Anda hidup nggak pernah bantu orang lain, di neraka udah dikasih tuh booking tempat buat Anda. Pas Anda nyampe sana langsung dianterin, nih tempat Anda Pak, soalnya hidup nggak pernah bantu orang lain. Lewat Unicorn kita bisa bantu orang banyak. Lewat Unicorn kita bisa bantu rubah kehidupan orang banyak. Lewat rubah kehidupan diri sendiri, kita juga bisa bantu kehidupan banyak orang berubah di dunia ini. Lewat Unicorn Bapak Ibu. Jadi Unicorn ini adalah yang terbesar di Indonesia. Coba kita lihat baik-baik ya. Di dunia ini sekarang omset yang di luar negara China kan memang asalnya ya. Di luar negara China omset yang terbesar adalah di Asia Pasifik. Tahu nggak? Di Asia Pasifik. Di Asia Pasifik 80%-nya itu omsetnya di Indonesia. Anda tahu nggak terusannya saya mau ngomong apa? Di Indonesia 80% yang terbesar, 80% reward di Unicorn. Jadi wajar sekarang kalau distributor luar negeri itu disuruh belajar ke Indonesia karena ingin melihat bagaimana bisa Unicorn bisa memenuhi Senayan 100.000 orang. Ya, itu kira-kira 90%-nya itu Unicorn. Bajunya putih semua. Anda lihat? Orang luar negeri bingung. Gila nih orang Unicorn, gila semua ya. Berbondong-bondong datang ke Senayan. Itu baru sekarang. Nanti rencana 1-2 tahun lagi kita bikin yang 200.000 mau nggak? Mau, kita buktikan hanya Unicorn yang bisa seperti itu. Jadi Anda bisa lihat bahwa di Indonesia Anda sudah berada di support system yang tepat. Ya, masalahnya kenyataan sih, fakta itu nggak bisa dilawan. Kalau Anda ikut dengan support system yang benar dan besar, Anda juga jadi orang yang besar. Betul ya? Itu support system Bapak Ibu. Pilar yang kelima adalah pilar aktivitas internasional. Jadi perusahaan Tiansi itu link internasional, mengadakan konvensi di internasional, membantu Anda untuk membuka jaringan di luar negeri. Betul. Kalau Anda punya perusahaan, bikin pertemuannya di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, Anda bisa sebesar apa? Susah kan? Tapi kalau Anda punya perusahaan sampai ke Malaysia, sampai ke Hong Kong, sampai ke Australia, sampai ke mana-mana di dunia, di Amerika, di Jerman, Jepang, Anda bisa ngebantu Anda nggak untuk menyebarkan jaringan di luar negeri? Bisa ya? Jadi aktivitas internasional Tiansi memudahkan kita untuk membuka jaringan internasional. Sehingga memudahkan kita untuk menuju ultra kaya. Karena ultra kaya itu adalah penghasilan di atas 10 miliar sebulan. Kalau Anda mau punya penghasilan di atas 10 miliar sebulan, Anda mesti punya jaringan. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga internasional. Bisa kebayang Bapak Ibu? Ya, nanti Anda kalau saya telepon lagi di mana? Lagi di Kanada, home meeting. Habis ini lagi ngapain? Habis home meeting gue ada rencana nih OPP sebentar lagi. 1 jam lagi. OPP di mana? Di Hong Kong. Terus makan siang. Kayaknya gue maunya lagi cari nasi goreng Belanda. Yang denger gemeter Bapak Ibu. Ya, MLM lain. Habis ini home meeting di mana? Dago. Habis Dago di mana? Setrasari. Terus Gasibu, Bandung terus. Paling jauh Cicahem Ciroyom. Tapi kita Kanada, Hong Kong. Anda bisa mengerti? Karena kita punya perusahaan link internasional. Anda bisa buka di seluruh internasional. Dan semua nyambung. Misalkan Anda punya bintang 8, satu di Tegal. Satu lagi di Papua. Satu lagi di Hong Kong. Satu lagi di Jerman. Anda Gold Lion. Ngerti nggak? Kalau di perusahaan lain negara, lain sistem. Lain negara, lain caranya. Walaupun sistemnya sama pun, mereka harus bergabung ulang. Cari sponsor internasional, habis itu join ulang lagi, bonusnya bagi 2 dengan sponsor lama. Beda nggak? Kita langsung Bapak Ibu, Anda Bronze Lion di Indonesia, ke India langsung disambut sebagai Bronze Lion. Tinggal tambahin 1 India, Silver Lion. Tinggal tambahin 1 Kanada, Gold Lion. Ngerti nggak? Luar biasa nggak? Hanya sistem Tiansi yang bisa seperti itu. Ya.
Harus perusahaan yang besar kalau Anda mau internasional. Nah, itu pilar yang kelima, aktivitas internasional. Pilar yang keenam adalah pilar reward atau penghargaan. Kenapa disebut reward atau penghargaan? Karena bukan masalah uangnya. Kalau masalah uang kita bisa beli. Anda mobil Mercy bisa beli nggak? Anda kalau udah bintang 8 nabung bisa beli Mercy atau BMW nggak? Tapi kalau dikasih gratis di atas panggung internasional pilih mana? Udah gratis, ditepukin lagi, difotoin lagi. Luar biasa, minta tanda tangan. Udah dikasih gratis, terkenal. Dipuja-puja di depan panggung internasional. Itu penghargaan yang gak bisa dibayar dengan uang, Bapak Ibu. Ya, Anda tahu gak, ada orang yang kerja di pabrik, sampai tua miskin terus, gajinya kecil, tapi betah. Soalnya waktu masuk ke pagar, orang langsung panggil, halo Pak Budi. Semua orang kenal dia, halo Pak Budi. Sampai tua mati dia di situ si Pak Budi. Karena penghargaan dia nggak bisa pergi dari sana. Penghargaan itu adalah lebih mahal dari uang. Nggak ada uang aja orang cari penghargaan. Apalagi kita, udah banyak duit, dihargai. Aduh Bapak Ibu, itu kebutuhan manusia yang paling tinggi di dunia adalah penghargaan. Jadi Anda dapat mobil itu maksudnya bukannya sekedar matre, dapat mobil mewah, bukan. Tapi Anda dihargai. Dan otomatis kalau Anda sudah dapat mobil-mobil mewah itu, di luar bonus ya, Anda dapat mobil-mobil mewah itu, maka Anda akan dihargai oleh lingkungan Anda. Saya mau tanya sama Anda ya, siapa yang pernah mengalami kalau naik motor binatang atau mobil binatang, Anda ngerti nggak? Kijang, kuda, panther, yang paling keterlaluan bebek. Bebek kok dinaikin. Hari gini manusia kok masih naik bebek. Heran saya. Pernah ngalamin kalau cari parkir susah? Tapi kalau naik mobil BMW atau Mercy, nggak ada parkir juga pasti ada Bapak Ibu. Ya walaupun penuh, nanti mobil lain dikempesin terus ditendang. Tukang parkir aja ngerti bagaimana cara memperlakukan si BMW dan Mercy. Itu namanya penghargaan otomatis. Tukang parkir aja bisa tahu. Masa Anda harus sekolah tukang parkir dulu baru ngerti? Kan gak harus jadi tukang parkir baru ngerti ya. Jadi Anda akan dihargai oleh seluruh keluarga Anda juga. Anda pernah ngerasain gak kalau kumpul-kumpul sama keluarga, Anda naik mobil jelek, dicuekin gitu. Kalau Anda naik mobil jelek, kalau ngomong itu gak didengerin. Apalagi pas makan-makan. Waktu pas makan-makan Anda ngomong disuruh begini, kalau ngomong ntar bayar. Anda langsung. Tapi kalau yang banyak duit, yang kaya, ngomong, semuanya didengerin. Jadi jangan kaget Bapak Ibu, kalau Anda sekarang naik motor bebek, Anda mau ngomong sampai muncrat-muncrat, orang nggak denger, orang nggak lihat Anda sukses, ya. Tapi kalau Anda naik mobil BMW atau Mercy, baru buka jendela, buka pintu, baru mau ngomong Bapak Ibu, belum ngomong, baru mau ngomong, orang langsung bilang, gue setuju. Lucunya banyak orang yang tidak bayar harganya tapi nuntut penghargaan. Teman saya ada yang begini, gue paling gak suka kalau ketemu saudara-saudara gue, keluarga gue tuh dihina, keluarga gue tuh dibilang miskin Bapak Ibu. Dibilang gitu, terus gue tanya, padahal emang miskin. Memang miskin pengen penghargaan dari Hong Kong. Penghargaan itu asal katanya dari apa? Harga. Kalau Anda mau dihargai, Anda mesti bayar harganya. Maka Anda jadi orang berharga, maka Anda akan dapat penghargaan. Kan gitu cocok. Udah miskin, gak pernah bayar harganya, seumur hidup gak pernah nyumbang, gak pernah bantuin orang minta bantuan terus, minta penghargaan. Sorry lah ya, ngimpi. Jadi kalau Anda kejar bayar harganya di bisnis Tiansi, Anda dapat penghargaan, orang akan lihat Anda itu orang-orang yang patut dihargai. Jadi Pak Fung Yung yang penerima mobil Mercy itu, udah capnya tuh di jidat Mercy. Ya kan? Oh itu Pak Ulung yang terima BMW itu ya, penerima BMW, udah cap di jidatnya BMW. Ya, Bolivia villa, orang tahu, wah ini terima villa. Jadi penghargaan itu udah melekat sampai kita mati diingat, betul nggak? Ya kan? Kalau Anda belum sukses, Anda udah keburu mati, orang ingat yang gagal itu, oh yang miskin itu, jidatnya capnya miskin. Ya, Anda harus sukses baru Anda bisa dihargai. Setuju Bapak Ibu? Jadi itulah 6 pilar yang harus kita ngerti. Supaya kalau kita ketemu orang lain, walaupun orang lain itu orang baru atau orang lama yang berpengalaman di tempat lain, kita tidak debat kusir. Kalau debat kusir capek, sama-sama bonyok miskin bareng.
Anda mesti jawab satu persatu. Bagaimana soal perusahaannya, bagaimana soal produknya, bagaimana soal marketing plan-nya, bagaimana soal support sistemnya, bagaimana aktivitas internasionalnya, bagaimana tentang penghargaannya. Mantap lah. Itu namanya profesional, membandingkan satu persatu. Sepengalaman saya, kalau kita sudah bandingkan satu persatu, dia diam dan permisi, pulang ya. Dia nggak jadi presentasi sama kita, malu soalnya. Dia bingung mau ngomongin yang mana ya, karena kita sudah terlalu besar di segala segi. Jelas Bapak Ibu? Nah, kalau Anda pernah dengar ramalan, siapa yang pernah dengar ramalan negara China akan menguasai perekonomian dunia? Nah, semua pernah dengar. Datang aja ke Gramedia, banyak bukunya. Ya, China akan menguasai ekonomi dunia. Semua orang berbondong-bondong menginvestasikan ke China. Jadi negara China akan menguasai perekonomian dunia. Yang kedua, ramalan kedua adalah wellness revolution, akan booming di bidang kesehatan tahun 2010, nilainya triliun dolar. Siapa yang pernah tahu itu? Tahu semua, oke. Yang ketiga, siapa yang pernah tahu ada buku Paul Zenfilzer, ada buku Robert Kiyosaki, dan ada buku Donald Trump yang terbaru. Dia katakan bahwa bisnis jaringan adalah bisnis masa depan yang bisa membuat lahir orang-orang terkaya di Amerika berikutnya. Siapa yang pernah tahu itu? Wow, banyak orang yang meramalkan ya, luar biasa. Satu lagi, tadi sudah saya katakan bahwa nomor satu di dunia saat ini adalah Walmart, supermarket. Supermarket Walmart omsetnya 3.500 triliun. Berarti saat ini bukti mengatakan bahwa supermarket adalah bisnis yang terbesar di dunia. Itu faktanya saat ini. Jadi ramalan itu digabungkan dengan fakta yang saat ini terjadi. Mari kita ambil kesimpulan. Perusahaan MLM dari Cina bergerak di bidang kesehatan, menggabungkan dengan konsep supermarket. Bagi yang nggak tell me pasti tahu perusahaan apa itu Bapak Ibu? Nah, perusahaan Tianxi. Orang lain yang ngeramal, kita yang jadi sejarah. Mantap lah. Orang lain susah ngeramal, kita yang buktiin, bukti sejarah. Jadi orang-orang sudah capek-capek ngeramal buat kita Bapak Ibu. Kita buktikan sejarah itu, betul gak? Ya, jadi Bapak Ibu, jadi Anda harus fokus di Tianxi. Karena Tianxi adalah jawaban dari semua ramalan itu. Karena ramalan itu sudah tidak mungkin salah lagi ya. Negara Cina, produknya kesehatan, bergerak dengan konsep MLM, digabung dengan supermarket yang dahsyat sekarang ini. Itu akan membuat kita ultra kaya. Karena supermarket Bento Store akan buka di seluruh dunia. Bapak Ibu, Anda bisa bayangkan omsetnya berapa itu? Ya, Mr. Lee bilang sekarang ini Tianxi belum berkembang. Nah lo, terus kapan mulai berkembangnya? Tahun 2010. Tahun 2010 Mr. Lee bilang itu Tianxi baru mulai berkembang. Terus sekarang kita ngapain? Baru pemanasan. Oke lah, lari-lari, belum bertanding nih ya. Ya, mobil saya seri 6 SLK itu baru pemanasan lah. Ya. Jadi bagi Anda yang baru bintang 3 dan sudah 15 kali presentasi, nggak usah takut. Anda semua pelopor, bukan? Anda semua pelopor karena sekarang bisnis Tianxi belum mulai. Orang lain bilang jenuh, Mr. Lee bilang belum mulai. Tinggal pilih salah satu yang gila siapa. Mr. Lee nggak mungkin gila, dia orang nomor 2 terkaya di Cina. Yang satu lagi pasti gila itu. Yang bilang jenuh itu pasti gila, nggak ada yang lain soalnya. Anda bisa bayangkan, Mr. Lee bilang tahun 2010 baru akan mulai berkembang di seluruh dunia dan akan booming. Pertanyaannya, ketika 2010 itu, Anda mau jadi siapa? Bronze Lion? Silver Lion? Gold Lion? Diamond? Director? 2010, kita booming sama-sama. Anda semua jadi yang mana? Jangan tunggu booming, habis itu bilang, oh ya. Jangan, Anda harus dari sekarang fokus di Tianxi. Kejar peringkat tinggi. Jadi ketika nanti booming, Anda ikut booming. Setuju? Anda ikut booming. Karena ini ramalan di dunia sudah terjadi. Anda jangan main-main sama saya. Waktu masih kos-kosan, udah bisa ngeramal. Dulu Ibu Livia datang ke kos saya bersabda. Sebelahnya panci, sama VCD. Saya bilang, Livia, kamu tahu nggak? Beberapa tahun lagi, Tianxi akan terbesar di Indonesia dan ratusan mobil dibagiin. Tuh, lu bayangin aja. Anak kos aja bisa ngomong begitu. Sekarang kenyataan nggak? Anak kos miskin aja bisa ngeramal, apalagi Diamond.
Jadi jangan sampai Anda seperti orang yang lain, yang kebanyakan tahu. Saya ketemu dengan orang, Anda pernah nggak ketemu dengan orang begini? Lo tahu Tiansi nggak? Tahu. Udah lama taunya. Udah lama taunya. Kita bingung. Terus gimana? Udah ngerti gue tahu Tiansi. Kita bingung. Habis itu dibilang, sorry ya gue mau pulang, angkotnya keburu habis, udah malam. Tahu Tiansi tapi naik angkot sampai sekarang. Bapak Ibu harus bedakan orang yang tahu sama sok tahu. Ya, Anda jangan jadi sok tahu. Jangan sampai 2010 booming, Anda bilang begini sama teman-teman. Gue udah tahu dari dulu. Waktu di BTC gue udah ngerti tuh. Kapan nih motor kita diservis? Bebek diurusin. Orang lain udah sampai langit, lu cuman bilang, gue tahu kok. Ngerti nggak? Ngerti banget gue. Waktu itu di BTC, saya ngerti kok. Bener, gue ngerti banget. Terus, entar keburu ojeknya habis. Tetap miskin. Tahu aja nggak ada gunanya kalau Anda nggak bertindak, Bapak Ibu. Tahu nggak ada gunanya. Pengetahuan itu jadi kekuatan kalau digunakan. Jadi Anda sudah ngerti sekarang? Anda sudah bisa lihat apa yang saya lihat nggak? Anda bisa lihat visi ke depan Tiansi? Ngeri. Kalau Anda sudah lihat tapi Anda masih santai, Anda periksa psikolog terdekat. Mungkin ada gangguan. Atau ke dokter bedah. Mungkin ada yang konslet. Kalau Anda masih nggak semangat, kalau Anda menjalankan visinya masih setengah-setengah, Anda masih nggak ngerti. Tapi kalau Anda ngerti, Anda buktikan. Tahun 2010, Anda semua yang hadir di sini, semua orang yang bisa dengar suara saya, kita ketemu tahun 2010. Anda jadi siapa? Mari kita lihat sebelah kita. Semua orang nengok ke kiri. Semua orang nengok ke kanan. Semua orang nengok ke depan. Dan ke belakang. Ingat wajah mereka. 2010 jadi apa? Saya pribadi tidak bisa ngebayangin. Kalau saya dikasih waktu sampai 2007 akhir. 2008, 2009, 2010. Jadi apa saya sama Ibu Feve? Nggak ngerti Bapak Ibu. Luar biasa berlimpah. Dan itu baru mulai. Ingat ramalan Wellness Revolution? Yang ke-1 terbesar adalah kesehatan. Pertanyaannya, kalau itu Tiansi, berarti Tiansi bukan cuma masuk Fortune 500, tapi Tiansi masuk menjadi nomor 1 Fortune 500. Omsetnya 10.000 triliun. Kalau ramalan itu betul, dan Tiansi masuk menjadi buktinya, kita semua jadi apa Bapak Ibu? Anda bisa kebayang kita jadi apa? Kita jadi ultra kaya semua. Kita yang Anda yang barusan bintang 3 yang kemarin baru ditolak itu loh. BT-nya masih sampai sekarang kan? Sakit hatiku. Biarin Bapak Ibu, lewati prosesnya. Yang penting Anda fokus. Karena 2010 itu akan terjadi kemenangan besar-besaran. Dan Anda semua yang hadir di sini akan mengatakan bahwa ya, dari dulu saya ngerti. Dari dulu saya sudah tahu. Makanya sejak 2007 saya tahu, 2010 ini rumah saya, ini hotel saya, ini helikopter saya, ini mobil saya, ini pesawat saya. Itu baru matching, itu baru nyambung. Siapa di antara Anda yang bisa melihat apa yang saya lihat? Anda bisa lihat apa yang saya lihat ya? Kalau begitu, kalau saya yakin saya ultra kaya, Anda semua juga pasti menjadi ultra kaya. Cuman satu, fokus di Tiansi, jalani prosesnya 2007, 2008, 2009, 2010. Gong berbunyi, Anda tinggal pilih. Anda mau meledak di Bronze Lion, Silver Lion, Gold Lion, atau Go Diamond. Selamat malam.